Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di ruang ini. Bukan tanpa alasan, bukan pula karena kebetulan semata. Percayalah, kehadiranmu di video ini adalah bagian dari skenario besar yang sedang Allah atur. Ada pesan yang ingin sampai ke hatimu, ada jalan yang ingin ditunjukkan untukmu, dan ada rahasia yang mungkin selama ini kamu cari. Karena itu, jangan anggap dirimu singgah di sini begitu saja. Ada maksud besar di balik pertemuan kita malam ini. Bayangkan, di tengah lautan konten yang bertebaran di dunia maya, jemarimu berhenti di sini, matamu tertuju ke judul ini, dan hatimu tergerak untuk menekan tombol play. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa panjangmu yang selama ini kamu panjatkan. Bisa jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang menuntunmu pada sebuah amalan kecil, namun memiliki kekuatan besar untuk membuka pintu rezeki tanpa batas. Sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita duduk sejenak bersama dalam renungan. Pernahkah kamu merasa hidupmu begitu berat? Pernahkah kamu merasakan bahwa kerja kerasmu seolah tidak sebanding dengan hasil yang kamu terima? Pernahkah kamu merasa rezeki begitu lambat datang, seakan semua pintu terkunci rapat di hadapanmu? Jika iya, maka dengarkan dengan hati terbuka, karena apa yang akan kita bahas malam ini bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Sahabat ilmu langit, izinkan saya bertanya, berapa kali dalam hidupmu kamu terbangun di sepertiga malam? Saat dunia sedang sunyi, saat bahkan suara jangkrik pun terdengar jelas, dan kamu bangun dalam keadaan mata yang masih berat. Ada rasa kantuk yang menekan, ada godaan untuk kembali merebahkan diri. Namun di sisi lain, ada bisikan halus dalam hati yang memanggilmu untuk mengambil wudhu dan mendirikan tahajud. Tahajud, sholat sunnah yang begitu agung, yang bahkan disebut sebagai sholatnya orang-orang pilihan. Di waktu itu, Allah turun ke langit dunia, membuka pintu rahmat selebar-lebarnya, mengulurkan tangannya untuk hamba-hambanya yang mau mendekat. Saat itulah doa diangkat tanpa hijab, permohonan diijabah tanpa tertunda, dan rahmat dicurahkan tanpa batas. Namun, di balik sholat tahajud yang penuh keajaiban itu, ada sebuah amalan kecil yang sering kali terlewat. Amalan sederhana, ringan dilakukan, namun justru inilah yang menjadi kunci terbukanya pintu rezeki yang luas. Dan itulah rahasia yang akan kita bongkar malam ini. Sebelum rahasia itu kita buka, saya ingin mengajakmu untuk sama-sama menyalurkan energi positif. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap menerima keberkahan. Angka itu bukan sekadar angka, melainkan simbol kekuatan doa yang kita panjatkan bersama-sama. Semakin banyak yang menuliskannya, semakin besar energi kebaikan yang mengalir, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk semua sahabat yang hadir di ruang ini. Sahabat ilmu langit, mari kita kembali ke pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang membuat rezeki seseorang terbuka? Apakah hanya kerja keras? Apakah hanya kecerdikan? Atau mungkin karena keberuntungan? Tidak, semua itu hanyalah sebab, sedangkan yang menentukan tetaplah Allah. Rezeki bukan sekadar angka di rekening, bukan sekadar makanan di meja makan, bukan sekadar pakaian yang membungkus tubuh, melainkan segala kebaikan yang datang dalam hidupmu. Rezeki adalah kesehatanmu hari ini. Rezeki adalah udara yang kamu hirup tanpa harus membayar. Rezeki adalah keluarga yang mencintaimu. Rezeki adalah hati yang lapang meski keadaan sempit. Dan rezeki adalah doa-doa yang Allah kabulkan tepat pada waktunya. Namun ada kalanya, rezeki terasa tertutup. Usaha terasa sia-sia, jalan terasa buntu, doa seolah menggantung tanpa jawaban. Di saat seperti itu, banyak orang mulai bertanya, di mana Allah? Mengapa doa tidak dikabulkan? Mengapa hidup terasa begitu berat? Padahal jawabannya sederhana, mungkin ada pintu yang belum kita ketuk dengan cara yang benar. Dan pintu itu adalah tahajud. Sholat malam yang menjadi rahasia para kekasih Allah, para nabi, para wali, hingga hamba-hamba pilihan yang namanya harum di langit. Mereka tidak hanya mendirikan sholat, tapi juga menghidupkan malam dengan doa, zikir, dan istighfar. Inilah yang sering dilupakan. Banyak yang bangun, sholat, lalu kembali tidur. Padahal ada sebuah amalan kecil yang jika dilakukan, mampu melipat gandakan keberkahan tahajud. Amalan itu ringan, tetapi berdampak besar. Dan amalan itu adalah memperbanyak istighfar dalam sujud tahajud. Mengapa istighfar? Karena istighfar adalah kunci yang membuka pintu-pintu rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menjanjikan bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, maka pintu langit akan dibuka,
hujan keberkahan akan turun, dan rezeki akan mengalir deras. Seperti yang diceritakan Nabi Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Bayangkan, hanya dengan kalimat sederhana, astagfirullah, engkau bisa menarik hujan keberkahan dari langit. Namun ketika istighfar itu dipanjatkan dalam sujud tahajud, saat dirimu berada di titik terendah, wajahmu menempel di bumi, hatimu pasrah sepenuhnya kepada Sang Pencipta, maka nilainya berlipat ganda. Saat itulah pintu rezeki yang tertutup mulai terbuka. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasa bahwa ada beban berat yang menekan dada? Pernahkah kamu merasa doa-doa panjangmu seperti tidak berbuah hasil? Bisa jadi, bukan karena doa itu tidak dikabulkan, melainkan karena jalan rezekimu masih tertutup oleh dosa-dosa yang belum kamu mohonkan ampun. Disinilah istighfar berperan. Ia membersihkan jalan, ia meluruhkan penghalang, ia melembutkan hati, hingga doa-doa kita bisa menembus langit. Di bagian ini, saya ingin kamu membayangkan dirimu sedang sujud dalam tahajud. Gelap malam mengelilingi, hanya ada keheningan dan bisikan hatimu. Lalu di sela sujudmu, engkau ucapkan istighfar dengan penuh perasaan. Bukan sekadar di lisan, tapi dari dalam hati. Saat itu, seakan seluruh langit terbuka, dan malaikat membawa doamu naik ke hadapan Allah. Bukankah itu momen yang begitu indah? Maka sahabat, jangan pernah meremehkan amalan kecil ini. Satu istighfar dalam sujud tahajud bisa lebih dahsyat daripada ribuan istighfar yang kita ucapkan sambil lalu di siang hari. Karena di waktu itu, hatimu benar-benar hadir, tubuhmu benar-benar tunduk, dan jiwamu benar-benar pasrah. Inilah rahasia besar yang jarang dibicarakan. Orang sering membahas doa tahajud, bacaan panjang, atau jumlah rakaat, tapi sedikit yang menekankan tentang kekuatan istighfar di sujud tahajud. Padahal inilah yang menjadi pembuka pintu rezeki tanpa batas. Sahabat ilmu langit, apakah kamu mulai merasakan getaran di hati saat ini? Jika iya, itu tandanya kamu tidak sedang mendengar kata-kata biasa. Ini adalah pesan yang Allah titipkan untukmu. Jangan biarkan pesan ini hilang begitu saja. Jadikan ia sebagai pengingat, sebagai kompas yang menuntun langkahmu. Dan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, sekali lagi saya ingin mengajakmu menuliskan angka 77 di komentar. Biar doa kita semakin kuat, biar energi kebaikan kita semakin menyebar, dan biar keberkahan ini tidak berhenti di dirimu saja, tapi juga mengalir untuk semua yang ikut mendengarkan. Rahasia istighfar di sepertiga malam dan kaitannya dengan rezeki. Sahabat ilmu langit, kita sudah berbicara tentang betapa istimewanya amalan kecil di dalam tahajud, yaitu istighfar yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Kini mari kita masuk lebih dalam, bukan hanya melihat amalan ini dari sisi ringan dan mudahnya, tapi bagaimana sebenarnya amalan kecil ini mampu membuka pintu rezeki tanpa batas. Bayangkan malam gelap, rumah-rumah sunyi, jalanan sepi, hanya ada segelintir orang yang bangkit dari tidurnya. Mereka mengambil air wudhu, lalu menghadap ke arah kiblat dengan hati yang pasrah. Dalam sholat tahajud, setiap gerakan terasa lebih syahdu, setiap bacaan terdengar lebih dalam, dan setiap doa terasa lebih dekat. Namun ada satu momen yang paling berharga, yaitu ketika dahi menyentuh tanah dalam sujud. Di titik terendah itulah, sejatinya seorang hamba sedang berada di titik tertinggi di sisi Tuhannya. Dan di momen itu, istighfar bukan hanya sekadar ucapan. Ia menjadi pengakuan tulus, menjadi permohonan ampun, menjadi ikatan antara hamba dengan Sang Khalik. Lalu apa hubungannya dengan rezeki? Mengapa istighfar bisa mendatangkan kelimpahan tanpa batas? Mari kita ingat kembali kisah Nabi Nuh yang sudah tercatat dalam Al-Quran. Nabi Nuh menyeru kaumnya, mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengalirkan sungai-sungai di tengahmu. Dari ayat ini, jelas bahwa istighfar bukan hanya soal penghapusan dosa, melainkan juga pembuka pintu rezeki duniawi. Sahabat, seringkali manusia terjebak dalam pemikiran bahwa rezeki hanya bisa diraih dengan kerja keras semata. Memang benar, usaha adalah bagian dari ikhtiar, tapi tanpa keberkahan dari Allah, usaha itu bisa saja berakhir sia-sia. Lihatlah banyak orang yang bekerja siang dan malam, namun hasilnya tetap seret. Sementara ada pula yang usahanya sederhana, tapi rezekinya mengalir deras dari arah yang tidak disangka. Apa rahasianya? Bisa jadi karena keberkahan istighfar yang mereka lakukan,
terutama di sepertiga malam. Ketika engkau beristighfar dalam sujud tahajud, engkau tidak hanya sedang meminta ampun. Engkau sedang membersihkan penghalang rezeki yang selama ini mengunci hidupmu. Dosa-dosa kecil yang tidak disadari, kelalaian-kelalaian yang tidak pernah ditebus, semua itu bisa menjadi penghalang turunnya keberkahan. Dan istighfar adalah kunci yang membuka penghalang itu. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang menahan hidupmu? Kamu sudah berusaha keras, tapi seakan ada dinding yang menghadang. Kamu ingin melangkah maju, tapi ada rantai tak terlihat yang menahan. Itulah dosa yang belum terhapus, itulah kelalaian yang belum ditebus. Dan tahajud dengan istighfar bisa menghancurkan semua penghalang itu. Mari kita bayangkan sebuah analogi. Hidupmu ibarat sebuah saluran air. Rezeki yang turun dari langit adalah air jernih yang terus mengalir. Namun saluran itu sering tersumbat oleh kotoran, oleh lumpur, oleh sampah dosa yang menumpuk. Akibatnya, air rezeki tidak bisa mengalir lancar ke dalam hidupmu. Nah, istighfar dalam sujud tahajud adalah alat pembersihnya. Setiap istighfar membersihkan satu demi satu penghalang itu, hingga saluranmu menjadi bersih dan air keberkahan bisa mengalir deras tanpa henti. Itulah mengapa para ulama salaf selalu menekankan pentingnya istighfar di waktu malam. Imam Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seseorang yang merasa hidupnya penuh kesulitan, rezekinya sempit, doanya jarang terkabul. Beliau hanya memberikan satu nasihat sederhana, perbanyaklah istighfar. Orang lain datang mengadu karena ingin anak, jawabannya sama, perbanyaklah istighfar. Ada yang mengeluh tentang ladang kering, beliau pun menjawab, perbanyaklah istighfar. Mengapa? Karena istighfar adalah kunci dari segala pintu kebaikan. Sahabat ilmu langit, di bagian pertama tadi kita sudah menyentuh hati dengan betapa kecilnya amalan ini namun begitu besar dampaknya. Kini kita perlu memahami lebih jauh, mengapa waktu tahajud menjadi saat yang paling tepat untuk istighfar. Ketahuilah bahwa di sepertiga malam, langit dalam keadaan terbuka. Doa-doa naik tanpa hijab, rahmat turun tanpa penghalang. Saat itu Allah bertanya, adakah hambaku yang berdoa, niscaya akan aku kabulkan. Adakah hambaku yang memohon ampun, niscaya akan aku ampuni. Adakah hambaku yang meminta, niscaya akan aku beri. Lalu bayangkan, engkau menjawab panggilan itu dengan sujud dan istighfar. Bukankah itu pertemuan yang luar biasa? Bukan hanya pengampunan yang engkau dapatkan, tapi juga kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan kekuatan hidup. Karena istighfar di waktu itu bagaikan mengetuk pintu langit dengan lembut, dan pintu itu pun terbuka untukmu. Sahabat, jangan anggap rezeki hanya sebatas uang. Rezeki bisa berupa kesehatan yang jarang sakit, keluarga yang harmonis, anak yang patuh, sahabat yang tulus, tetangga yang baik, bahkan doa dari orang-orang yang tidak pernah kamu kenal. Semua itu adalah rezeki yang datang dari istighfar yang tulus. Ada kisah menarik dari seorang ulama besar yang hidup sederhana. Beliau tidak punya harta berlimpah, tapi kehidupannya penuh keberkahan. Murid-muridnya bertanya, apa rahasia kehidupannya yang selalu terasa cukup meski sederhana? Beliau menjawab, karena aku tidak pernah melewatkan sujud panjang dengan istighfar di sepertiga malam. Dari situlah murid-muridnya paham, bahwa kunci kelapangan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada keberkahan yang turun dari langit. Sahabat ilmu langit, izinkan saya bertanya kembali. Apakah selama ini kamu sudah beristighfar di sujud tahajudmu? Atau kamu hanya sholat, membaca doa, lalu segera kembali tidur? Jika iya, maka bisa jadi inilah alasan mengapa rezekimu terasa berat. Karena ada kunci kecil yang terlewat, ada rahasia sederhana yang kamu abaikan. Mulai malam ini, ubahlah caramu. Jangan biarkan sujudmu kosong, hiasi dengan istighfar. Biarkan setiap kalimat istighfar menjadi cahaya yang naik ke langit. Biarkan setiap tetesan air mata menjadi saksi bahwa hatimu benar-benar pasrah. Dan biarkan keberkahan turun menimpa hidupmu. Sahabat, mari kita merenung sejenak. Dunia ini penuh dengan manusia yang sibuk mengejar rezeki. Mereka bekerja siang malam, mereka berlari mengejar harta, namun lupa mengejar keberkahan. Akibatnya, meski banyak uang, hati mereka gelisah. Meski rumah megah, keluarga mereka retak. Meski harta melimpah, kesehatan mereka rapuh. Inilah bedanya rezeki dengan keberkahan rezeki. Dan keberkahan itu hanya bisa diraih dengan mendekat pada Allah, salah satunya lewat istighfar di sujud tahajud. Disinilah kita belajar, bahwa rezeki sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar keberkahan yang menyertainya.
Dan amalan kecil ini, jika dilakukan dengan tulus, mampu mengubah arah hidupmu. Dari hidup yang penuh tekanan menjadi hidup yang penuh ketenangan. Dari jalan yang buntu menjadi jalan yang terbuka. Dari kesempitan rezeki menjadi kelapangan tanpa batas. Sahabat ilmu langit, sebelum kita beranjak ke bagian berikutnya, saya ingin kembali mengajakmu untuk menyalurkan energi positif. Tulis angka 77 di komentar sebagai simbol doa bersama. Biar kita saling mendoakan, biar kita saling menguatkan, dan biar keberkahan ini mengalir kepada siapa saja yang membaca. Ingat, kebaikan yang dituliskan akan menjadi doa yang menembus langit. Dan percayalah, malam ini bukan malam biasa. Karena bisa jadi, malam ini adalah titik awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Jangan abaikan pesan ini, pegang erat, resapi, dan amalkan. Karena di bagian berikutnya, kita akan semakin mendalami bagaimana amalan kecil ini bisa benar-benar mengubah takdir rezekimu. Perubahan hidup karena amalan kecil di tahajud. Sahabat ilmu langit, kita sudah membahas bagaimana istighfar dalam sujud tahajud menjadi kunci pembuka pintu rezeki tanpa batas. Di bagian pertama, kita menyadari bahwa amalan kecil ini sering terlewat padahal sangat berharga. Di bagian kedua, kita mendalami mengapa istighfar memiliki kekuatan besar untuk membersihkan penghalang rezeki dan mendatangkan keberkahan. Sekarang, mari kita masuk ke inti yang paling mendalam, yaitu bagaimana amalan kecil ini mampu mengubah arah hidupmu. Pernahkah kamu membayangkan, bagaimana rasanya hidup tanpa beban yang menekan dada? Bagaimana rasanya ketika rezeki mengalir deras, bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk ketenangan hati, keluarga yang harmonis, kesehatan yang stabil, dan doa-doa yang terus terjawab. Semua itu bukan sekadar angan-angan, melainkan kenyataan yang bisa engkau rasakan jika engkau menjadikan istighfar dalam sujud tahajud sebagai bagian dari rutinitas hidupmu. Sahabat, mari kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seorang pedagang kecil di pasar. Setiap hari ia membuka lapaknya, menata dagangannya dengan rapi, dan menunggu pembeli. Namun hari demi hari, pembeli semakin sedikit, barangnya sering tidak laku, bahkan ia merasa modal terus terkuras. Di saat seperti itu, ia tidak hanya bergantung pada strategi dagang, tapi ia bangun di malam hari, bersujud, dan memperbanyak istighfar. Dalam beberapa minggu, tanpa ia duga, pembeli mulai berdatangan. Dagangannya yang dulu sepi kini ramai. Apa yang terjadi? Allah membukakan pintu rezeki karena istighfar yang ia panjatkan di waktu yang paling mustajab. Begitu pula dengan seorang pekerja yang merasa karirnya mentok. Ia bekerja keras, tetapi tidak ada kenaikan jabatan, bahkan gajinya stagnan. Ia pun mulai membiasakan diri untuk tahajud, lalu memperbanyak istighfar dalam sujudnya. Perlahan tapi pasti, pintu baru terbuka. Atasan mulai memperhatikan kerjanya, rekan-rekan mulai menghargainya, bahkan peluang yang dulu tidak ada kini muncul tanpa diduga. Inilah bukti bahwa istighfar dalam sujud tahajud bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah energi yang menggerakkan semesta untuk membuka jalan. Sahabat ilmu langit, banyak orang mengira perubahan hidup hanya bisa datang dari usaha besar. Padahal seringkali perubahan justru datang dari amalan kecil yang dilakukan dengan konsistensi. Seperti halnya seorang yang meneteskan air ke atas batu. Sekali tetes mungkin tidak terlihat efeknya. 2 kali tetes juga sama. Tapi setelah ratusan kali, batu yang keras itu mulai terkikis. Begitu pula dengan istighfar di sujud tahajud. Mungkin sekali 2 kali kamu tidak melihat hasilnya. Tapi jika engkau konsisten, perlahan hidupmu akan berubah. Ada satu rahasia penting yang perlu kita pahami. Tahajud dengan istighfar bukan hanya sekadar ibadah, tetapi sebuah proses transformasi jiwa. Ketika engkau terbiasa merendahkan diri di hadapan Allah, engkau akan memiliki hati yang lebih lapang. Ketika engkau terbiasa memohon ampun, engkau akan memiliki pikiran yang lebih jernih. Dan ketika engkau terbiasa pasrah dalam sujud panjang, engkau akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup. Sahabat, bukankah kita sering kali merasa lelah dengan kehidupan dunia? Ujian datang silih berganti, kadang dari sisi ekonomi, kadang dari sisi keluarga, kadang dari sisi kesehatan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang memang tidak pernah mudah. Namun tahajud dengan istighfar memberi kita bekal untuk menghadapinya. Bukan hanya bekal rohani, tetapi juga bekal keberkahan rezeki. Ingatlah, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang rezeki hadir dalam bentuk pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka. Ada orang yang dulu menolakmu, kini memberi peluang.
Ada jalan yang dulu tertutup, kini terbuka lebar. Ada masalah yang dulu terasa berat, kini hilang begitu saja. Semua itu adalah bentuk rezeki yang tidak bisa dihitung dengan angka. Dan semua itu bisa engkau raih lewat amalan kecil di sepertiga malam. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana tahajud dengan istighfar membentuk karakter. Pertama, ia membentuk rasa rendah hati. Orang yang terbiasa sujud panjang dengan istighfar tidak akan sombong meski diberi kelapangan rezeki. Karena ia sadar, semua itu bukan hasil dari kekuatannya, melainkan pemberian dari Allah. Kedua, ia membentuk kesabaran. Karena bangun di malam hari bukan perkara mudah. Ada rasa kantuk, ada rasa malas, tapi ia lawan demi menghadap Sang Pencipta. Kesabaran ini akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketiga, ia membentuk rasa syukur. Karena orang yang terbiasa meminta ampun akan lebih mudah melihat nikmat kecil dalam hidupnya. Dan syukur inilah yang semakin melapangkan rezeki. Sahabat ilmu langit, mari kita jujur pada diri sendiri. Selama ini, seberapa sering kita melupakan amalan kecil ini? Kita lebih sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa kunci rezeki sejati justru ada di waktu sunyi malam. Kita lebih sering mengandalkan manusia, hingga lupa bahwa pertolongan paling nyata hanya datang dari Allah. Padahal setiap kali kita bangun untuk tahajud, kesempatan besar terbuka untuk membersihkan hati dengan istighfar. Ada sebuah kisah nyata dari seorang saudagar kaya yang hidup di zaman dahulu. Ia dikenal dermawan dan selalu murah rezeki. Murid-muridnya penasaran, apa rahasianya sehingga hidupnya selalu berkecukupan meski ia terus bersedekah. Akhirnya ia berkata, rahasiaku hanya satu, aku tidak pernah meninggalkan istighfar di sujud tahajud. Dari situlah orang-orang belajar, bahwa kekayaan sejati tidak datang dari tumpukan emas atau perak, melainkan dari keberkahan yang turun lewat amalan kecil. Sahabat, ketika engkau memperbanyak istighfar dalam sujud tahajud, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu langit. Engkau sedang berkata dengan penuh kerendahan hati, Ya Allah, aku hanyalah hamba yang penuh dosa. Ampuni aku, lapangkan jalanku, dan bukakan pintu rezekimu untukku. Doa seperti ini, yang dipanjatkan dalam keheningan malam, akan lebih mudah menembus langit. Karena tidak ada kesibukan dunia yang menghalangi, tidak ada riuh manusia yang mengganggu, hanya ada dirimu dan Sang Pencipta. Maka jangan pernah remehkan kekuatan amalan kecil ini. Tahajud dengan istighfar bisa menjadi jalan keluar dari hutang yang menjerat, dari penyakit yang melemahkan, dari masalah yang membebani, bahkan dari kesempitan rezeki yang selama ini mengurungmu. Sahabat ilmu langit, apakah kamu merasakan getaran iman saat ini? Jika iya, maka jangan biarkan ia padam. Pegang erat pesan ini, amalkan, dan sebarkan. Karena bisa jadi, satu amalan kecil ini menjadi titik balik dalam hidupmu. Dan sebelum kita masuk ke kesimpulan besar yang akan merangkum semua pembahasan kita, mari sekali lagi kita saling menguatkan. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol energi positif. Jadikan ia doa bersama, jadikan ia tanda bahwa kita siap membuka pintu rezeki tanpa batas dengan istighfar di sepertiga malam. Ingatlah, sahabat, bahwa tidak ada yang kebetulan. Kamu berada di sini karena Allah ingin menunjukkan jalan. Kamu mendengar pesan ini karena Allah ingin menuntunmu. Maka jangan abaikan, karena di bagian berikutnya, kita akan menyimpulkan semuanya, dan melihat dengan jelas bagaimana satu amalan kecil ini bisa menjadi kunci besar bagi perubahan hidupmu. Sahabat langit yang dirahmati Allah, kita sudah menempuh perjalanan panjang dalam membahas keajaiban satu amalan kecil yang dilakukan di sepertiga malam. Amalan yang sekilas sederhana, namun mampu mengguncang langit, mengetuk pintu rahmat, dan mengalirkan rezeki tanpa batas ke dalam hidup seseorang. Apakah sahabat percaya, bahwa kadang yang membuat hidup berubah bukanlah hal besar, melainkan satu amalan kecil yang dilakukan dengan hati penuh ikhlas? Inilah inti dari semua pembahasan kita, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik malam, sebuah perbendaharaan yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang mau bangkit, bersujud, dan bermunajat di hadapan Allah. Mengulang inti perjalanan, sebelum kita masuk pada kesimpulan yang mengikat semua pembahasan, mari kita tarik kembali benang merah dari apa yang sudah kita lalui. Tahajud bukan sekadar sholat sunnah. Ia adalah undangan dari langit, sebuah jamuan istimewa di mana seorang hamba dipanggil untuk hadir, ketika dunia sedang tidur, ketika mata terpejam, ketika sunyi merayap di setiap sudut malam. Di saat itulah, Allah membuka pintu, menurunkan ketenangan,
dan mengizinkan doa-doa naik tanpa terhalang. Tidak semua orang mampu hadir dalam majelis malam ini, hanya mereka yang dipilih dan diberi kekuatan untuk bangun. Dan di balik tahajud itu, ternyata ada satu amalan kecil, yang sering terlupakan, namun justru menjadi kunci pembuka rezeki tanpa batas. Apa itu? Yaitu zikir dan doa penuh kesungguhan setelah sujud terakhir, doa yang dibungkus dengan hati yang hancur, doa yang lahir dari air mata, doa yang bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi jeritan jiwa. Mengapa amalan ini membuka rezeki? Sahabat langit, mungkin banyak yang bertanya, apa hubungannya doa kecil di sepertiga malam dengan pintu rezeki yang terbuka lebar? Jawabannya sederhana, karena rezeki sejatinya bukan semata uang. Rezeki adalah segala bentuk kebaikan yang Allah turunkan. Ia bisa berupa kesehatan yang tidak ternilai, ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, hingga keberkahan usaha yang melampaui logika. Ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam, lalu bersujud, kemudian di akhir sholatnya memohon dengan hati penuh ikhlas, seakan ia sedang berkata kepada Rabb-Nya, "Ya Rabb, aku datang meninggalkan tidurku demi-Mu. Aku butuh Engkau, bukan sekadar harta dunia. Tapi aku yakin, Engkaulah yang memegang kunci seluruh rezeki." Doa itu menembus langit, malaikat mengangkatnya, dan Allah, dengan kasih sayangnya, menjawab dengan cara yang terkadang tidak kita duga. Kadang lewat pintu pekerjaan, kadang lewat orang yang menolong, kadang lewat jalan usaha yang tiba-tiba lancar, kadang lewat ide yang mengubah nasib, atau bahkan lewat musibah kecil yang ternyata menyelamatkan dari kerugian besar. Rahasia keikhlasan. Amalan kecil ini tidak akan bermakna tanpa keikhlasan. Ikhlas adalah ruh yang membuat doa memiliki sayap untuk terbang ke langit. Tanpa ikhlas, doa hanya sekadar kata. Bayangkan, sahabat, ada dua orang yang sama-sama berdoa di sepertiga malam. Yang pertama hanya melafalkan doa, tapi hatinya kosong, pikirannya sibuk dengan urusan dunia, ia hanya berharap cepat selesai. Yang kedua, meski doanya pendek, namun diucapkan dengan hati yang benar-benar butuh, air mata jatuh, dada bergetar, penuh harap dan takut. Kira-kira doa siapa yang akan lebih dahulu sampai? Inilah yang dimaksud dengan amalan kecil tapi membuka pintu besar. Karena yang dilihat bukan panjangnya lafaz, bukan kerasnya suara, tapi seberapa tulus seorang hamba berserah diri kepada Tuhannya. Rezeki tanpa batas bukan sekadar uang. Mari kita luruskan lagi, sahabat langit. Rezeki tanpa batas bukan berarti kita tiba-tiba mendapat emas bertonton, atau uang miliaran dalam semalam. Rezeki tanpa batas adalah rezeki yang terus mengalir dari jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka. Rezeki tanpa batas adalah hidup yang penuh kecukupan, meski penghasilan kecil tapi selalu cukup. Rezeki tanpa batas adalah usaha kecil yang selalu berkah, anak-anak yang tidak pernah kekurangan, dan kesehatan yang membuat langkah selalu ringan. Tahajud memberi jalan bagi rezeki ini, karena siapapun yang bangun di sepertiga malam, ia telah menapaki jalur langit. Jalur langit adalah jalur yang tidak dimengerti oleh hitungan dunia. Di jalur ini, Allah memberi tanpa batas, karena hambanya datang dengan hati yang penuh tawakal. Sahabat langit yang sedang menyimak, jika saat ini engkau merasa doa belum terjawab, rezeki terasa sempit, atau jalan hidup terasa buntu, jangan berhenti. Jangan menyerah. Ingat, ada pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu tahajud. Mungkin Allah belum menjawab doa kita bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia ingin kita terus mengetuk. Dia ingin kita merasakan nikmatnya berlama-lama dalam doa. Dia ingin kita dekat dengannya, sebelum Dia limpahkan jawaban yang jauh lebih indah daripada sekadar yang kita minta. Kalau sahabat merasa konten ini menyentuh hatimu, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau siap membuka energi positif dari langit. Angka ini bukan sekadar simbol, tapi doa bersama, agar rahmat dan rezeki mengalir untuk kita semua. Maka, sahabat langit, mari kita simpulkan seluruh perjalanan ini. 1. Tahajud adalah undangan langit. Tidak semua orang dipanggil, hanya yang diberi kekuatan. 2. Amalan kecil setelah sujud terakhir, doa penuh ikhlas, adalah kunci pembuka rezeki tanpa batas. 3. Rezeki sejati bukan hanya uang, tapi segala bentuk keberkahan hidup. 4. Keikhlasan adalah ruh dari doa. Tanpa ikhlas, doa hanya kata, dengan ikhlas doa menjadi senjata. 5. Rezeki tanpa batas berarti hidup penuh kecukupan, tenang, damai, dan berkah. Tahajud mengajarkan kita untuk tidak hanya meminta, tetapi menyerahkan seluruh hidup pada Allah.
Ia adalah waktu di mana kita bisa berkata dengan jujur, "Ya Rab, aku datang, aku pasrah, aku berharap hanya padamu." Dan disitulah langit terbuka, malaikat turun, doa naik, rezeki mengalir, hidup berubah. Sahabat langit, jika ada satu pesan yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini, maka pesannya adalah, jangan remehkan satu amalan kecil di sepertiga malam. Jangan sepelekan satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas. Karena bisa jadi, doa kecil itulah yang mengubah takdir, membukakan pintu-pintu rezeki yang selama ini terkunci. Mulailah malam ini, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu siap, bangunlah, basuh wajah dengan wudhu, sujudlah, lalu ucapkan doa meski singkat, meski hanya satu kalimat. Karena bisa jadi, satu kalimat itu, di waktu tahajud itu, menjadi alasan langit terbuka dan hidupmu berubah selamanya. Sahabat langit, terima kasih sudah setia menyimak hingga akhir. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari takdir Allah, yang sedang menuntunmu menuju jalan rezeki tanpa batas. Jika hatimu tergetar, jika engkau merasa pesan ini tepat untukmu, jangan lupa ketik 77 di kolom komentar sebagai doa bersama kita. Semoga setiap yang mengetik, setiap yang mendengar, setiap yang mengamalkan, akan dibukakan jalan rezeki, diberi keberkahan hidup, dan dilimpahi rahmat yang tidak pernah putus. Masya Allah, semoga kita semua menjadi hamba yang selalu hadir dalam jamuan sepertiga malam, dan merasakan rezeki tanpa batas dari Sang Maha Pemberi. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, akhirnya kita tiba di penghujung perjalanan panjang dalam pembahasan tentang satu amalan kecil yang bisa mengubah hidup seseorang. Bukan sekadar cerita, bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah kenyataan yang sudah dibuktikan oleh banyak hamba Allah sepanjang sejarah. Dan malam ini, kita kembali mengingatkannya agar hati kita tidak lengah. Coba kita renungkan sejenak, betapa banyak orang di dunia ini yang mengejar rezeki dari pagi hingga malam, bahkan ada yang mengorbankan kesehatan, keluarga, hingga kehormatan demi harta. Namun pada akhirnya, mereka tetap merasa kurang. Mengapa demikian? Karena rezeki sejati bukanlah sekadar angka yang bertambah di rekening, melainkan ketenangan jiwa, kebahagiaan batin, serta keberkahan dalam setiap langkah. Dan tahukah kita, ternyata salah satu pintu menuju rezeki tanpa batas itu ada di sepertiga malam, lewat amalan kecil yang sering diremehkan orang, doa tulus setelah tahajud. Tahajud, jembatan rahasia ke langit. Ketika dunia sedang terlelap, langit terbuka lebar. Pintu rahmat terbuka, doa-doa melesat tanpa halangan. Bayangkan, seorang hamba yang berdiri di atas sajadah di waktu paling sunyi, mengangkat tangannya, lalu menyebut nama Allah dengan penuh kelembutan. Pada saat itulah, ia seakan sedang mengetuk pintu istana raja di raja. Dan raja itu, yakni Allah yang Maha Kaya, menjawab dengan penuh kasih, "Apa yang kau minta, akan aku kabulkan." Sungguh, ini bukan sekadar janji, melainkan kepastian. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Adakah hambaku yang berdoa, maka aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun, maka aku ampuni. Adakah yang meminta, maka aku beri." Kalimat ini saja sudah cukup membuat hati bergetar. Karena ternyata, kesempatan emas itu hadir setiap malam. Tidak hanya Ramadan, tidak hanya saat kita merasa butuh, tetapi setiap malam Allah membuka kesempatan itu. Dan sahabat, amalan kecil itu bukan hanya sekadar salat tahajudnya, melainkan doa yang tulus setelah tahajud. Doa dengan air mata, doa dengan hati yang hancur lebur, doa yang seakan kita tidak punya siapa-siapa selain Allah. Itulah doa yang mampu membuka pintu rezeki tanpa batas. Rezeki yang tidak terduga. Pernahkah sahabat mengalami, tiba-tiba ada saja jalan keluar di saat terhimpit? Ada bantuan datang ketika sudah putus asa. Ada pertolongan hadir dari arah yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Itulah tanda bahwa pintu rezeki langit sedang dibuka. Dan kuncinya bisa jadi adalah doa di tahajud yang pernah kita panjatkan, meski dengan kalimat sederhana. Ada seorang ulama yang pernah berkata, doa di sepertiga malam itu seperti panah yang dilepaskan tanpa pernah meleset. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa meski doa itu sederhana, namun ketepatan waktunya menjadikannya sangat kuat. Apalagi jika doa itu dipanjatkan dengan hati yang benar-benar ikhlas, tanpa pamrih selain mencari ridha Allah. Rezeki yang turun bukan hanya berbentuk harta, bisa jadi berupa kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, atau hati yang tenang meski hidup sederhana.
Dan itulah yang sering dilupakan manusia, padahal semua itu adalah bagian dari rezeki yang jauh lebih bernilai daripada sekadar emas atau berlian. Menyambut subuh dengan cahaya, bayangkan seseorang yang bangun di sepertiga malam, menundukkan kepala dalam sujud panjang, lalu berdoa, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu, lapangkan jalanku, dan jangan biarkan aku bergantung pada selainmu." Doa itu sederhana, tetapi jika keluar dari hati yang benar-benar butuh, maka pintu langit akan terbuka. Ketika fajar datang, wajahnya memancarkan ketenangan. Langkahnya terasa ringan, urusan-urusan yang tadinya rumit, satu persatu dimudahkan. Itulah hasil dari sebuah amalan kecil yang sering diremehkan. Tidak ada yang sia-sia dari setiap tetes air mata di sepertiga malam. Tidak ada yang sia-sia dari setiap doa yang dipanjatkan. Semua dicatat, semua dikabulkan, meski terkadang dengan cara yang tidak kita duga. Hikmah terbesar, ketergantungan hanya kepada Allah. Penutup dari semua ini adalah kesadaran. Kesadaran bahwa rezeki tidak datang dari atasan, tidak dari gaji, tidak dari klien, tidak dari pasar, tetapi dari Allah yang Maha Kaya. Semua jalan hanyalah sebab, semua pintu hanyalah perantara. Namun kunci utamanya tetap doa dan tawakal. Sahabat ilmu langit yang dimuliakan Allah, tahajud dengan doa kecil itu ibarat kita mengetuk pintu raja dengan cara yang penuh adab. Semakin sering mengetuk, semakin besar peluang pintu terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, bukan hanya emas dan perak yang diberikan, tetapi ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan limpahan kasih sayang. Sekarang mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita memberikan ruang dalam hidup kita untuk tahajud? Sudahkah kita menghidupkan malam dengan doa kecil, meski hanya beberapa menit? Ataukah kita justru terlalu sibuk dengan dunia, hingga lupa bahwa ada karunia besar menunggu di sepertiga malam? Ingatlah, pintu rezeki tanpa batas bukan berarti kekayaan melimpah ruah tanpa henti, tetapi sebuah keadaan di mana kita merasa cukup, tenang, dan selalu diliputi keberkahan. Dan semua itu bisa berawal dari satu amalan kecil di tahajud. Sahabat ilmu langit, sebelum kita menutup perjalanan panjang ini, mari kita ucapkan syukur karena masih diberi kesempatan untuk mengetahui rahasia besar ini. Jangan biarkan ilmu ini hanya berhenti di telinga, tetapi biarlah ia turun ke hati, lalu membimbing langkah kita setiap malam. Jika malam ini kita diberi kesempatan untuk bangun, maka jangan sia-siakan. Walau hanya 2 rakaat singkat, sertai dengan doa penuh cinta kepada Allah. Karena siapa tahu, justru doa kecil malam itu menjadi pembuka pintu rezeki tanpa batas yang akan mengubah hidup kita selamanya. Dan pada akhirnya, semua yang kita miliki bukanlah hasil dari usaha kita semata, melainkan anugerah dari Allah yang Maha Memberi. Maka, berdoalah di sepertiga malam, lakukan amalan kecil itu dengan tulus, dan saksikan bagaimana langit akan membuka pintu-pintu rezekinya untuk kita.